Shalom, sesuai yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Saya berharap dan saya berdoa agar kita semua dalam keadaan sehat-sehat dan baik-baik saja di dalam pertolongan dan perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara yang kekasih, sampai saat ini sudah sekitar 1,5 bulan kita mengisolasi diri di rumah kita masing-masing dalam rangka mengikuti instruksi dari pemerintah agar perkembangan virus COVID-19 tidak bertambah meluas dengan luar biasa. Saudara, mungkin kita sudah merasa bosan, merasa jenuh untuk diam di rumah masing-masing. Kita ingin kembali beraktivitas seperti semula sebelum terjadinya COVID-19. Kita ingin bekerja seperti semula, bersekolah seperti semula, beribadah seperti semula, dan seterusnya. Tapi apakah itu mungkin? Saudara, mungkin juga ada yang berpikir bahwa masa yang lalu, sebelum adanya virus COVID-19, itu lebih baik daripada keadaan saat ini, di mana dunia sudah mengenal merebaknya virus COVID-19 atau pandemi virus COVID-19. Tapi tahukah saudara bahwa ternyata Raja Salomo sudah pernah menanyakan hal tersebut di dalam kitabnya, yaitu kitab Pengkhotbah. Mari kita lihat ayatnya di dalam kitab Pengkhotbah, pasal 7 ayat 10, yang berbunyi demikian. Janganlah mengatakan, mengapa zaman dahulu lebih baik daripada zaman sekarang? Karena bukannya berdasarkan hikmat engkau menanyakan hal itu. Jadi Salomo sudah pernah menuliskan di dalam kitab Pengkhotbah, jangan mengatakan mengapa zaman dahulu, zaman sebelum adanya COVID-19 itu lebih baik daripada zaman sekarang. Karena bukannya berdasarkan hikmat engkau menanyakan hal itu. Maksudnya hikmat di sini adalah hikmat Allah. Kalau hikmat manusia tentunya keadaan sebelum adanya COVID-19 lebih baik daripada keadaan sesudah pandemi COVID-19. Tapi bukannya berdasarkan hikmat Allah engkau menanyakan hal itu. Mengapa demikian? Saudara, hari ini saya akan menyampaikan dua hal tentang hikmat Allah yang berhubungan dengan keadaan saat ini. Hikmat yang diambil atau berasal daripada firman Tuhan sendiri. Apa saja kedua hikmat Allah itu? Yang pertama, kita bisa baca di dalam kitab Pengkhotbah, pasalnya yang ketiga, ayat 1 sampai ayat 8, yang berbunyi demikian. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan. Ada waktu untuk merombak, dan ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk, ada waktu menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi. Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit. Ada waktu untuk berdiam diri, dan ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci. Ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Saudara yang kekasih, jadi berdasarkan hikmat Allah yang tertulis di dalam Alkitab ini, kita tahu bahwa untuk segala sesuatu di bawah kolong langit ini ada waktunya, ada masa yang Tuhan sudah tentukan. Seperti contohnya ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Saudara, ada waktu yang Tuhan tentukan bagi setiap kita untuk lahir, kapan kita dilahirkan, dan kapan kita akan meninggal dunia. Kalau Tuhan Yesus belum datang, maka setiap kita, manusia yang hidup di atas muka bumi ini pasti akan meninggal dunia. Ada waktu yang Tuhan sudah tentukan kapan kita lahir, kapan kita akan meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu yang Tuhan tentukan untuk musim menanam. Ada waktu yang Tuhan tentukan untuk musim
mencabut yang ditanam atau musim menuai. Contoh lain lagi ayat 6. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi. Saudara, sebelum ini adalah waktunya untuk kita mencari nafkah, mengumpulkan uang untuk berbagai keperluan. Tetapi saat ini kita tidak bisa bekerja, harus mengisolasi diri di rumah. Sehingga ini adalah waktunya untuk membiarkan rugi. Di dalam ayat 8 dikatakan ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Ada waktu yang Tuhan tentukan untuk perang dan kapan waktu untuk damai. Jadi sekali lagi saudara, jangan katakan kenapa ya, kok zaman dulu lebih baik daripada zaman sekarang. Karena Alkitab berkata untuk setiap hal ada waktu yang Tuhan sudah tentukan. Nah, sehubungan dengan keadaan saat ini waktunya apa? Waktu apa yang Tuhan tentukan? Banyak orang Kristen percaya bahwa ini adalah waktu akhir zaman. Ini adalah waktu di mana zaman akhir telah tiba. Saudara, di dalam Injil Matius pasal 24 dan 25, di sana Tuhan Yesus berkhotbah tentang zaman akhir atau akhir zaman. Nah, salah satu tanda datangnya zaman akhir itu tertulis di dalam Injil Matius 24 ayat 15. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat yang kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Saudara, jadi Tuhan Yesus sendiri berfirman bahwa salah satu tanda datangnya akhir zaman, tanda yang sangat jelas dan yang paling jelas bahwa kita sudah ada di akhir zaman, adalah munculnya pembinasa keji. Pembinasa keji ini adalah antikristus, yang akan berdiri di tempat kudus. Tempat kudus ini adalah bait Allah ketiga, yang akan didirikan di kota Yerusalem, di tempat semula bait Allah sebelumnya sudah didirikan. Kalau kita sudah melihat pembinasa keji antikris itu berdiri atau berada di dalam bait Allah di kota Yerusalem, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, maka kita tahu dengan pasti bahwa kita sudah ada di masa puncak, masa kesusahan besar atau tribulasi. Saudara, firman Tuhan dalam kitab Nabi Daniel yang mana yang dimaksud oleh Tuhan Yesus ini? Untuk itu marilah kita melihat kepada kitab Daniel, pasalnya yang ke-9, ayat 24 sampai 27. Judul perikopnya adalah 70 kali 7 masa. Jadi Tuhan sudah memberitahukan kepada Daniel bahwa ada 70 kali 7 masa. Ini masa yang sangat penting. Masa untuk apa itu? Saya akan bacakan Daniel pasal 9 ayat 24 sampai 27. 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus, untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa, untuk menghapuskan kesalahan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal, untuk penggenapan penglihatan dan nabi, dan untuk mengurapi yang maha kudus. Maka ketahuilah dan pahamilah dari saat firman itu keluar, yaitu bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali sampai pada kedatangan seorang yang diurapi, seorang raja. Ada 7 kali 7 masa dan 62 kali 7 masa lamanya. Kota itu akan dibangun kembali dengan susah payah, dengan tanah lapang dan paritnya, tetapi di tengah-tengah kesulitan. Saya ulangi lagi, Daniel 9 ayat 25. Tapi ketahuilah dan pahamilah dari saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali, sampai pada kedatangan seorang yang diurapi, seorang raja. Ada 7 kali 7 masa, dan 62 kali 7 masa lamanya. Kota itu akan dibangun kembali, dengan tanah lapang dan paritnya, tetapi di tengah-tengah kesulitan. Sesudah 62 kali 7 masa itu akan disingkirkan seorang yang telah diurapi, padahal tidak ada salahnya apa-apa. Maka datanglah rakyat seorang raja memusnahkan kota dan tempat kudus itu. Tetapi raja itu akan menemui ajalnya dalam air bah, dan sampai pada akhir zaman
akan ada peperangan dan pemusnahan seperti yang telah ditetapkan. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Saudara, jadi di sini adalah firman Tuhan dalam kitab Nabi Daniel yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Di dalam Injil Matius pasal 24 ayat 15. 70 kali 7 masa. 7 masa itu adalah 7 tahun. Jadi 70 kali 7 tahun atau 490 tahun telah ditetapkan atas bangsamu, bangsanya Daniel, yaitu bangsa Israel. Dan atas kotamu yang kudus, yaitu kota Yerusalem. Untuk apa 70 kali 7 masa itu ditetapkan? Untuk melenyapkan kefasikan, melenyapkan kejahatan, untuk mengakhiri dosa, untuk menghapus kesalahan. Untuk apa lagi 70 kali 7 masa itu ditetapkan? Untuk mendatangkan keadilan yang kekal. Dan untuk menggenapkan penglihatan dan nubuat dari para nabi. Serta untuk mengurapi yang maha kudus. Yaitu Tuhan Yesus akan diurapi menjadi raja di atas segala raja. King of Kings. Lalu di dalam ayat 25 dikatakan demikian, maka ketahuilah dan pahamilah dari saat firman itu keluar, saat perintah itu diberikan, yaitu bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali, sampai pada kedatangan seorang yang diurapi. Seorang yang diurapi itu adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu diberi julukan Mesias, itu bahasa Ibrani, artinya yang diurapi. Atau Kristus, itu artinya juga yang diurapi, tapi dalam bahasa Yunani. Jadi, kota Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali sampai pada kedatangan seorang yang diurapi, yaitu Mesias atau Kristus, seorang raja. Waktunya ada 7 kali 7 masa dan 62 kali 7 masa lamanya. Kota itu akan dibangun kembali dengan tanah lapang dan paritnya, tetapi di tengah-tengah kesulitan. Saudara, di sini saya mempunyai sebuah timeline. Ya. Saudara bisa lihat, dikatakan dari sejak firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali. Sejarah menunjukkan bahwa pada tahun 457 sebelum Masehi, maka atas perintah titah dari Raja Artasasta, Esra, seorang buangan yang dibawa dengan tertawan ke negeri Babel, itu diperintahkan oleh Artasasta, Raja Persia, untuk kembali dari Babel, pergi ke kota Yerusalem, untuk membangun kembali Bait Allah dan kota Yerusalem. Tahunnya adalah, perhatikan saudara, 457 sebelum Masehi. Sejak perintah itu dikeluarkan, sampai dengan kedatangan seorang yang diurapi, itu ada 7 kali 7 masa, ditambah 62 kali 7 masa. 7 ditambah 62 artinya 69 kali 7 masa. 7 masa tadi sudah saya katakan 7 tahun, jadi artinya 483 tahun. Nah ternyata saudara, dari tahun 457 sebelum Masehi, di mana Esra tiba di kota Yerusalem atas perintah Raja Artasasta, sampai dengan kedatangan seorang yang diurapi, yaitu Yesus, seorang raja, itu ada waktunya 483 tahun. Jadi kalau kita hitung, jatuhnya lebih kurang tahun 27 Masehi. Saudara, pada tahun 27 Masehi itu lebih kurang, itulah waktunya Tuhan Yesus memulai pelayanan di atas muka bumi. Di mana Tuhan Yesus dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Setelah keluar dari air, Roh Kudus turun ke atas Yesus, mengurapi Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus menjadi yang diurapi, Kristus atau Mesias. Jadi dari sejak
kedatangan Ezra di kota Yerusalem sampai dengan Kristus mulai pelayanan, itu ada 483 tahun. 69 kali 7 masa. Mungkin saudara yang jeli berkata, Pak, kalau 457 ditambah dengan 27 itu 484 tahun. Ya benar. Tapi begini saudara, tidak disebutkan tahun 457 sebelum Masehi itu bulannya bulan apa. Kalau itu adalah bulan 12, penanggalan Israel, atau bukan, ini bukan penanggalan Israel, ini adalah penanggalan kalender yang ada saat ini. Sedangkan 27 Masehinya tadi adalah bulan 1 atau bulan 2, kan artinya 483 tahun. Jelas saudara ya. Kalau ditambahkan kan 484 tahun. Tapi kalau yang tahun 457 sebelum Masehi itu dia dari bulan-bulan akhir dari tahun itu, sedangkan Tuhan Yesus dibaptiskan di bulan-bulan awal dari tahun 27, itu kan artinya waktunya kan 493 tahun. Ya ini hanya sedikit tambahan bagi saudara yang kritis ya. Nah, itu ternyata sudah ditepati saudara. Jadi ternyata benar bagian pertama ini, yaitu tentang 7 kali 7 masa tambah 2 kali 7 masa atau 69 kali 7 masa itu sudah digenapi. Sampai dengan kedatangan Kristus, kedatangan Mesias, seorang yang diurapi. Waktunya sudah tepat. Lalu kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu di dalam ayat Daniel 9 ayat 26. Sesudah 62 kali 7 masa itu, akan disingkirkan seorang yang telah diurapi. Padahal tidak ada salahnya apa-apa. Maka datanglah rakyat seorang raja memusnahkan kota dan tempat kudus itu. Tetapi raja itu akan menemui ajalnya dalam air bah. Dan sampai akhir zaman akan ada peperangan dan pemusnahan seperti yang telah ditetapkan. Saudara, jadi setelah 7 kali 7 masa dan 62 kali 7 masa, yaitu sampai dengan kedatangan Mesias, orang yang diurapi, maka selanjutnya kita masuk bagian kedua. Bagian kedua ini tidak ditentukan lamanya waktu. Kalau tadi yang pertama kan ditentukan lamanya, 483 tahun. Tapi bagian kedua ini tidak ditentukan lamanya. Hanya dikatakan sesudah 62 kali 7 masa itu, akan terjadi sekurang-kurangnya ada 3 peristiwa penting. Pertama akan disingkirkan orang yang diurapi itu. Dalam hal ini Tuhan Yesus disingkirkan, disalibkan, padahal tidak ada salahnya apa-apa. Pada lebih kurang tahun 30 Masehi, Tuhan Yesus disalibkan di Bukit Golgota, padahal tidak ada salahnya apa-apa. Lalu peristiwa kedua yang terjadi di dalam masa yang ini, yang tidak ditentukan waktunya lamanya ini. Maka datanglah rakyat seorang raja memusnahkan kota dan tempat kudus itu. Ternyata sejarah mencatat tahun 70 Masehi, bangsa Israel yang dijajah oleh bangsa Romawi berontak melawan bangsa Romawi. Sehingga Kaisar Romawi, Kaisar Vespasianus, mengirimkan rakyatnya, mengirimkan tentaranya di bawah pimpinan Jenderal Titus untuk menghancurkan kota Yerusalem dan menghancurkan tempat kudus itu, yaitu Bait Allah yang ada di Yerusalem pada waktu itu. Dan sejak itu bangsa Israel tercerai-berai ke seluruh dunia, lenyap dari muka bumi. Dan sesuatu yang menarik di sini dikatakan, tetapi raja itu, yaitu raja atau Kaisar Vespasianus, yang tentaranya menyerbu Yerusalem, itu akan menemui ajalnya dalam air bah. Saudara, saya lihat perkataan air bah ini dalam bahasa aslinya, yaitu bahasa Ibrani, adalah Saitef. Saitef itu air bah atau banjir. Tapi bisa dalam arti kenyataan, bisa dalam arti kiasan. Nah, ketika saya pelajari riwayat hidupnya Kaisar Vespasianus ini, ternyata dia mati karena penyakit diare berat yang terjadi atau ditimbulkan akibat dia terlalu banyak menggunakan air dingin. Tidak disebutkan apakah dia minum air dingin terlalu banyak atau dia mandi air dingin atau apa, tapi dia meninggal dunia
karena terlalu banyak menggunakan air dingin sehingga terjadi dia diare berat dan akhirnya dia mati akibat penyakit diare itu. Jadi masih ada hubungannya dengan air bah tadi, tapi dalam arti kiasan. Dan sampai pada akhir zaman akan ada peperangan dan pemusnahan seperti yang telah ditetapkan. Jadi jelas saudara ya, dari sejak 7 kali 7 masa dan 62 kali 7 masa atau 69 kali 7 masa, di mana kota Yerusalem dibangun kembali, sampai dengan munculnya yang diurapi yaitu Mesias, itu ada 483 tahun lamanya. Tapi setelah itu akan masuk bagian kedua yang tidak ditentukan lama waktunya. Tetapi sekurangnya ada 3 peristiwa penting yang terjadi. Yaitu yang pertama, orang yang diurapi Mesias itu akan dibunuh, disingkirkan tanpa ada kesalahan sama sekali. Yang kedua, kota Yerusalem dan bait Allah dihancurkan oleh rakyat seorang raja, yaitu tentara Romawi. Dan yang ketiga, akan ada peperangan dan pemusnahan sampai akhir zaman. Nah saudara, saat ini kita percaya kita sudah sampai di akhir zaman seperti yang dinubuatkan dalam nubuat Daniel ini. Kita sudah sampai saat ini di bagian ketiga, yaitu Daniel pasal 9 ayat 27. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Dan pada pertengahan 7 masa itu ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan. Sampai pemusnahan akan ditetapkan, yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Jadi kita sekarang percaya bahwa kita sudah sampai di bagian akhir daripada nubuat 70 kali 7 masa. Tadi sudah ada 69 kali 7 masa, sudah ditetapkan, sudah terjadi. Lalu ada masa yang tidak ditetapkan, lamanya waktu. Lalu pada akhir zaman, kembali masa dalam 70 kali 7 masa itu terjadi lagi, yaitu tinggal sisanya 1 kali 7 masa. Dalam 1 kali 7 masa itu akan ada seorang raja, ini adalah antikris saudara, yang membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Dan pada pertengahan 7 masa itu akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan, dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan. Sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu, menimpa antikris. Saudara, jadi para ahli teologi mengatakan atau menafsirkan berdasarkan ayat ini, bahwa antikris itu akan membuat suatu perjanjian damai selama 7 tahun dengan Israel. Saudara, kalau kita perhatikan, sejak 2 tahun yang lalu, itu pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump melalui menantunya, yaitu Jared Kushner, seorang Yahudi, itu menginisiasi atau mengajukan suatu perjanjian damai 7 tahun antara Israel dengan Palestina, di mana Palestina harus menyerahkan wilayah-wilayah tertentu, lalu mereka diberikan imbalan berupa uang yang sangat banyak. Tetapi 2 tahun yang lalu ini gagal. Lalu tahun yang lalu kembali dicoba untuk mengadakan perjanjian damai tadi. Tapi kembali gagal. Saudara, saya percaya kita sudah ada di saat-saat yang disebutkan oleh Alkitab ini. Perhatikan saudara, saya tidak mengatakan Presiden Donald Trump adalah antikris atau Jared Kushner adalah antikris, tidak saudara. Tapi bahwa di bawah pengaruh yang sangat kuat dari antikris yang sudah menguasai seluruh dunia, badan-badan dunia dan sebagainya sudah ada di dalam penguasaan antikris. Inisiatif ini dilontarkan, saudara. Itu sesuai dengan dikatakan di dalam Alkitab. Tapi pada awal-awalnya, pada awal masa antikris ini atau pada awal masa 7 tahun yang kita kenal sebagai masa tribulasi, itu antikris belum menyatakan dirinya. Kenapa? Karena masih ada yang menahannya, yaitu gereja Tuhan yang penuh dengan Roh Kudus. Mari supaya lebih jelas kita akan lihat surat 2 Tesalonika
ayat 3 sampai ayat 8. Judul perikopnya kedurhakaan sebelum kedatangan Tuhan. Saya bacakan ayat 3 sampai 8. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu, hari kedatangan Tuhan, harus datang dulu murtad. Dan harus dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu? Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga dia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, maka waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Dan Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya, dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Saudara, jadi sekali lagi, ada ahli-ahli teologi yang menafsirkan, di awal masa tribulasi atau masa antikris 7 tahun, antikris akan menginisiatif adanya perjanjian damai selama 7 tahun dengan Israel. Tapi pada saat itu antikris belum menyatakan dirinya bahwa dia itu adalah antikris. Tetapi pengaruhnya sudah sangat kuat yang membuat segala sesuatu itu terjadi. Kenapa antikris belum bisa menyatakan dirinya? Karena masih ada yang menahannya. Yaitu gereja Tuhan yang penuh dengan Roh Kudus. Tapi kembali sesuai dengan Daniel pasal 9 tadi ayat 27. Saudara, di sana dikatakan setelah ada perjanjian damai tadi, maka pada pertengahan 7 tahun itu, atau 3,5 tahun terakhir, antikris akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Dan dalam ayat-ayat lain dikatakan, lalu dia akan menyatakan dirinya, atau tadi ayat yang kita baca, dia menyatakan dirinya sebagai Allah dan minta disembah sebagai Allah. Saudara, jadi para ahli teologi memperkirakan setelah adanya perjanjian damai 7 tahun, maka Israel akan bisa mendirikan bait Allah ketiga yang sangat mereka idam-idamkan di tempatnya yang asli, di tempat semula bait-bait Allah sebelumnya didirikan, yaitu di Bukit Bait Allah. Lalu orang Israel akan memulai kembali korban santapan, korban sembelihan seperti pada zaman dahulu. Tapi di pertengahan 7 tahun tadi, 3,5 tahun terakhir, antikris akan muncul dan menyatakan dirinya sebagai Allah, minta disembah sebagai Allah. Dia akan berdiri di tempat kudus, yaitu di bait Allah, dan menghentikan semua korban sembelihan, korban santapan. Dan sejak itu dia akan merajalela. Orang Israel pasti tidak mau menyembah manusia sebagai Allah. Antikris ini manusia biasa, saudara, tapi yang diberikan hikmat, diberikan kemampuan oleh iblis, sehingga dia bisa begitu berkuasa. Tapi ketika antikris menyatakan dirinya, minta disembah sebagai Allah, orang Israel akan menolak. Dan antikris dan pasukannya akan menyerbu Israel. Dan menghancurkan Israel. Banyak sekali yang mati. Dan setelah itu antikris akan merajalela di seluruh dunia. Menguasai seluruh dunia. Itulah masa 3,5 tahun yang kedua. Puncak penderitaan umat manusia. Jadi dari permulaan penderitaan, permulaan tribulasi sampai ke pertengahan tribulasi, itu sudah terjadi penderitaan, tapi itu baru permulaan. Tetapi sejak antikris minta disembah sebagai Allah di bait Allah, sampai dengan 3,5 tahun terakhir masa pemerintahan antikris, itu adalah puncak penderitaan manusia. Great Tribulation. Dan di akhir masa antikris, 3,5 tahun tadi, Tuhan Yesus dengan orang-orang kudusnya, dengan para malaikatnya akan turun di atas muka bumi untuk menghancurkan antikris dan anak buahnya. Lalu Tuhan Yesus akan mendirikan kerajaan 1000 tahun damai di atas muka bumi ini. Saudara yang kekasih, jadi kita perlu mengerti, saudara, bahwa kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya ini, itu akan terdiri dari 2 tahap. Tahap pertama, Tuhan Yesus akan datang secara diam-diam seperti pencuri
untuk mengangkat gerejanya, orang-orang kudusnya yang tidak bercacat celah. Tuhan Yesus akan datang di awan-awan yang permai, lalu orang kudusnya yang sudah mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit, mengenakan tubuh kemuliaan. Yang masih hidup akan diubah dengan tubuh kemuliaan dalam sekejap mata. Lalu bersama-sama mereka akan rapture, menyongsong Tuhan di angkasa. Lalu masuk ke dalam surga, menikah dengan Yesus sebagai mempelai pria. Dengan orang kudusnya, gerejanya yang kudus sebagai mempelai wanita. Tapi setelah itu dunia akan dikuasai antikris yang akan merajalela dengan luar biasa. Lalu ketika antikris sudah berkuasa mutlak selama 3,5 tahun, Yesus dan orang kudusnya, para malaikat akan datang kembali ke atas muka bumi ini untuk menghancurkan antikris dan anak buahnya. Lalu Tuhan Yesus akan memulai kerajaan 1000 tahun damai. Saudara yang kekasih, hal itu pasti akan terjadi karena sudah ditentukan. Waktu-waktunya sudah ditentukan Tuhan di dalam Alkitab. Bahwa antikris akan berkuasa mutlak 3,5 tahun itu sudah dinyatakan dalam beberapa ayat yang lain. Seperti contohnya di dalam Wahyu pasal 13, ayatnya yang kelima. Bahwa antikris atau binatang itu akan berkuasa selama 42 bulan. Dan antikris akan diberikan kuasa oleh Tuhan untuk mengalahkan orang-orang kudusnya. Saudara bisa baca di dalam Wahyu 13, ayat 5 dan seterusnya. Juga di dalam Wahyu pasal 11, ayat 2, dikatakan bahwa pelataran bait Allah itu sudah diserahkan kepada bangsa-bangsa lain untuk diinjak-injak selama 42 bulan. Jadi saudara yang mau saya katakan, apa yang terjadi saat ini adalah waktu-waktu yang sudah ditentukan Tuhan. Nah, yang banyak menjadi perdebatan di antara orang Kristen adalah tentang waktunya kapan rapture itu terjadi. Ada 3 pendapat tentang rapture, saudara. Dan masing-masing pendapat itu didukung oleh ayat-ayat yang mereka yakini. Ada yang meyakini bahwa rapture itu akan terjadi sebelum masa antikris 7 tahun. Itu pendapat yang disebut pre-tribulation. Ada ayatnya yang mendukung. Tapi ada yang berpendapat antikris rapture akan terjadi sebelum antikris muncul dan minta disembah sebagai Allah di bait Allah. Di pertengahan 7 tahun tadi, itu pendapat yang disebut mid-tribulation. Ada lagi pendapat yang mengatakan rapture akan terjadi sebelum kedatangan Tuhan Yesus di akhir masa antikris. Jadi sebelum Yesus datang, terjadi rapture, lalu orang kudus yang rapture tadi bersama Yesus dan malaikat juga akan kembali ke atas muka bumi. Ini ada 3 pendapat yang berbeda-beda. Dan masing-masing punya argumentasinya, saudara. Ada ayatnya yang mendukung. Yang mana yang benar? Saudara yang tahu, yang benar adalah Tuhan sendiri. Dan nanti pada saatnya itu sudah terjadi, kita tahu pasti, oh ya ini yang benar, ini yang tidak. Tetapi yang jauh lebih penting, saudara, daripada apakah rapture itu terjadi sebelum masa aniaya, atau di tengah masa aniaya, atau di akhir masa aniaya. Yang lebih penting daripada itu adalah agar kita selalu berjaga-jaga. Berjaga-jaga dengan hidup kudus. Karena kita tidak tahu kapan Tuhan akan datang untuk menjemput gerejanya. Nah, untuk itu kita akan masuk bagian kedua, yaitu berjaga-jaga dan menjadi raja walinya Allah. Kita akan baca Matius pasal 24. Ayat 37 sampai 44. Nasihat supaya berjaga-jaga. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu
sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tapi ketahuilah itu, jika tuan rumah tahu pada waktu mana malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Saudara, yang dikatakan Tuhan Yesus di dalam ayat-ayat ini, itu adalah tentang kedatangannya kedua kalinya tahap pertama. Di mana Tuhan Yesus datang itu seperti pencuri. Kalau kedatangannya yang kedua kalinya tahap kedua, itu kedatangannya jelas, saudara. Ya, sesuai dengan yang kita baca tadi, yang kita uraikan tadi. Setelah Antikris berdiri di bait Allah, minta disembah sebagai Allah, maka masa pemerintahan Antikris itu akan 3,5 tahun. Sesudah itu Tuhan Yesus akan datang menghancurkan Antikris dan anak buahnya. Itu jelas, ya, jelas. Tetapi kedatangannya yang pertama, kedua kalinya tahap pertama, itu kedatangan seperti pencuri yang tidak jelas waktunya. Bisa saja tiap saat, sekarang pun bisa saja Tuhan datang untuk menjemput kita, gerejanya. Tidak jelas waktunya. Karena itu Yesus berkata, berjaga-jagalah. Karena kedatangan Tuhan, Anak Manusia itu seperti pencuri pada malam hari. Anak Manusia akan datang pada saat yang tidak kamu duga. Kalau ada 2 orang di ladang, seorang yang dibawa, seorang yang ditinggalkan, seorang yang diangkat, seorang yang ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, sedang bekerja, seorang yang dibawa, seorang yang ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, kata Tuhan Yesus. Sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Berjaga dengan cara apa? Dengan cara hidup kudus. Saudara, saat ini sudah tidak ada waktu lagi untuk main-main dengan dosa. Tanda-tanda kedatangan Tuhan sudah sangat dekat, sangat dekat. Anytime, at any time, pada setiap waktu Tuhan bisa datang. Karena itu pastikan saudara dan saya sudah siap sedia dengan hidup kudus. Intim, melekat sama Tuhan. Saya sudah ajarkan berkali-kali. Adakan saat teduh tiap hari. Sediakan waktu untuk menyendiri dengan Tuhan setiap hari. Berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Baca Alkitab. Renungkan, simpan dalam hati. Lalu lakukan apa yang kau baca dalam Alkitab. Lakukan dalam hidupmu sehari-hari. Hidup dipimpin oleh Roh Kudus Allah setiap hari. Sehingga makin lama kita menjadi makin lama, makin serupa dengan gambaran Tuhan Yesus, Anak Tunggal Bapa. Sehingga setiap saat ketika Tuhan Yesus datang seperti pencuri pada malam hari, maka anak-anaknya, gereja Tuhan yang sudah siap sedia, yang sudah hidup kudus, kita akan diangkat, rapture, menyongsong Tuhan Yesus di angkasa, lalu masuk dalam surga, menikah dengan Tuhan Yesus sebagai mempelai pria, dan kita gerejanya sebagai mempelai wanita. Tapi saudara, bagaimana caranya kita berjaga-jaga? Apakah kita berjaga-jaga dengan bersembunyi, ketakutan, hanya berdoa saja, tidak melakukan apa-apa? Oh, bukan seperti itu, saudara. Justru waktu sekarang ini, di mana kita berjaga-jaga, bersiap sedia untuk menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, kita harus berusaha sekuat tenaga untuk menyelesaikan tugas-tugas yang Tuhan perintahkan pada kita gerejanya. Yaitu terutama, seperti yang Pak Niko katakan, menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Memberitakan Injil ke seluruh dunia. Menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Saudara, kita harus menjadi seperti Raja Wali-Raja Allah. Saudara, burung Raja Wali itu berbeda dengan burung-burung yang lain. Apabila badai datang, maka burung yang lain bersembunyi ketakutan. Tapi burung Raja Wali berani menantang badai. Ketika angin badai datang, dia akan justru membentangkan sayapnya. Dan dengan kekuatan angin badai tadi, Raja Wali akan mengangkat tubuhnya lebih tinggi dan lebih tinggi lagi. Saudara, saat ini kita berada di masa di mana badai menerpa. Ada badai
pandemi virus COVID-19 sedang menerpa melanda ke seluruh dunia, banyak orang bersembunyi ketakutan. Mereka panik, putus asa, bingung, tidak tahu apa yang akan diperbuat. Tapi kita anak-anak Tuhan, dalam keadaan seperti ini, selain kita terus berjaga-jaga dengan makin mendekatkan diri kepada Tuhan, maka kita juga menyelesaikan perintah Tuhan bagi gerejanya, yaitu memberitakan amanat agung Kristus dengan berbagai cara, supaya banyak orang bisa diselamatkan sebelum Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Mari kita mendengarkan lagu Di Saat Badai Bergelora yang dinyanyikan oleh Herlin Perena.
Saudara, seperti firman Tuhan yang sudah kita dengar dan lagu yang sudah kita dengar tadi, marilah di saat seperti saat ini, kita tidak ngomel, tidak marah, tidak bersungut-sungut. Kenapa? Keadaan saat ini tidak sebaik keadaan sebelumnya. Karena memang Tuhan sudah menentukan waktu-waktu untuk segala sesuatu terjadi di bawah kolong langit ini. Jadi sebagai anak Allah kita menyerah saja, tunduk saja kepada waktu yang Tuhan sudah tentukan. Dan kita percaya bahwa saat ini adalah waktu akhir zaman, di mana tidak lama lagi Antikris akan muncul, menguasai seluruh dunia ini. Lalu Tuhan Yesus akan datang menghancurkan Antikris. Untuk itu Tuhan Yesus akan datang 2 kali. Kedatangan Tuhan Yesus 2 kali, kedua tahap pertama untuk menyebut gerejanya yang kudus tidak bercacat celah. Kedatangannya yang tahap pertama ini seperti pencuri, tidak terduga-duga. Dan caranya kita mempersiapkan diri untuk kedatangan Tuhan Yesus yang pertama kalinya ini, kedua kali tahap pertama, yaitu dengan berjaga-jaga hidup kudus, tidak bercacat celah, terus melekat sama Tuhan, terus intim dengan Tuhan, melakukan perintah-perintahnya. Salah satu perintah Tuhan yang sangat penting yang harus kita selesaikan sebelum nanti Antikris muncul adalah menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Memberitakan Injil ke seluruh kaum ke bumi. Supaya banyak orang diselamatkan sebelum Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Mari kita menjadi Raja Walinya Allah. Saya akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pesan-pesan-Mu pada hari ini. Tuhan, biarlah kami terus berjaga-jaga. Tanda-tanda zaman sudah sangat jelas, tidak lama lagi Engkau akan datang. Engkau akan menjemput gereja-Mu yang kudus. Karena itu kami harus berjaga-jaga dengan hidup kudus, tidak bercacat, tidak bercela. Dan kami harus menjadi Raja Wali-Mu ya Tuhan, untuk menyelesaikan amanat agung-Mu, yaitu memberitakan Injil, kabar baik, kabar keselamatan ke seluruh muka bumi, supaya banyak orang diselamatkan sebelum Kau datang untuk kedua kalinya. Terima kasih ya Tuhan. Terus sertai jemaat-Mu, sertai para pemirsa yang mendengarkan khotbah ini. Buat kami layak untuk mengikuti pengangkatan atau rapture ketika Kau datang kedua kalinya tahap pertama. Dan bagi yang tertinggal, berikan kekuatan untuk menghadapi masa aniaya yang sangat hebat yang akan terjadi di dalam puncak penderitaan dalam masa Antikris. Tapi kami kalau boleh ya Tuhan, sebanyak mungkin orang boleh diselamatkan sebelum masa itu datang. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.